Dan saya tidak mau dibilang dua matahari kembar. Tetap saya presidennya Prabowo Subianto. Dari gesturnya Prabowo kayak kurang nyaman gitu, Pak. Menegaskan atau menggarisbawahi bahwa dia bukan boneka Jokowi, dan pengunduran diri Hasan yang memang kan secara kasat mata dia lebih punya akses ke Pak Jokowi lah dibandingkan lebih besar Pak jasanya, Prabowo. Kenapa kemudian rakyat beranggapan misalnya, wah ini masih jadi boneka nih? Ini kan karena saya udah pernah bahas kan, Pak Prabowo itu kabinet kan, Pak. Ya kabinet mesti diajak dong. Mesti diajak. Kan Takutnya monolog lagi nanti kan kalau diajak. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi masih ingin cawe-cawe walaupun tidak punya partai ya itu canggihnya dia sih kalau menurut saya. Nah, Ibu Mega menyarankan Pak Prabowo untuk ya jangan dekat-dekat lah sama Pak Jokowi. Gitu ya. Menilai mungkin nanti momentumnya aja, momentumnya yang tepat. Kayak misalnya per hari ini kita bicarakan Hasan Nasbi ngantor lagi kan, banyak yang nanya-nanya tuh sebenarnya mundurnya serius atau tidak gitu kan. Tenang, bahkan kan dia sempat bercanda juga tuh waktu di rapat kabinet kan, dia sempat bercanda soal ijazah juga. Iya, ijazah gua lagi ditanya diributin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rujak Politik. Kali ini Rujak Politik kehadiran Dr. Hensa atau bisa dikenal Jangkrik. Makasih nih Mas. Ya, ini agak menarik karena kita. Tunggu sebentar. Ini Rujak Politik seperti kedai kopi ya. Kedai kopi juga nggak ada kopinya, Rujak Politik juga nggak ada rujaknya. Ini apa-apaan ini negara ini. Sebenarnya kita podcast ini numpang. Jadi kita kehadiran Dr. Hensa langsung, dan kebetulan kemarin Pak, kita langsung aja Pak. Ya. Kita nggak mau banyak statement Pak. Kemarin tanggal 5 Mei Pak Prabowo ngumpulin semua kabinetnya dan dia mendeklarasikan saya bukan bahasanya itu boneka Jokowi. Dan saya tidak mau dibilang dua matahari kembar. Tetap saya presidennya Prabowo Subianto. Dari gesturnya Prabowo kayak kurang nyaman gitu Pak. Iya, sebetulnya kan pertanyaan besarnya kenapa kemudian dia urusin gitu kan? Iya. Tentang presiden kan rakyat Indonesia udah tahu kalau dia presidennya. Betul. Ya harusnya sih nggak usah diurusin itu. Tapi mungkin Pak Prabowo mau menegaskan atau menggarisbawahi bahwa dia bukan boneka Jokowi dan tidak ada matahari kembar. Kalau matahari kembar sih kan udah dia jawab tuh. Iya. Yang ada kan matahari dan utusan. Kan saya bilang itu. Tapi ini kalau tentang boneka ini saya kaget juga kenapa ujuk-ujuk kemudian dia bicara seperti itu. Tapi kemudian saya merefleksi beberapa kejadian sebelumnya tuh Mas Saiful. Betul. Yang pertama anaknya Pak Tri ya, Jenderal Kunto itu nggak jadi. Itu kan pastilah desas-desusnya ini ada keputusan di dalam internal TNI yang panglimanya kan masih ditunjuk oleh Pak Jokowi waktu itu. Jadi mungkin ini. Kemudian yang kedua pengunduran diri Hasan yang memang kan secara kasat mata dia adalah dia lebih punya akses ke Pak Jokowi lah dibandingkan Pak Prabowo. Jadi kemudian kan kelihatannya kan juga nggak jadi atau belum ditandatangani lah pengunduran dirinya gitu ya, bukan ditolak nih, jadi belum ditandatangani pengunduran dirinya, terus dia disuruh kerja lagi. Nah dalam hal itu mungkin perlu Pak Prabowo langsung bikin disclaimer di awal gitu ya, takut kemudian rakyat mendesas-desuskan, wah ini pasti gara-gara Jokowi, makanya di awal dia bilang saya bukan boneka Jokowi. Gitu. Kalau lihat gesturnya emang kayak nggak nyaman Pak dengan isu dua matahari. Terus dia bilang boneka, konotasi boneka kan sangat rendah banget kan, gitu, apalagi sekelas presiden gitu kan. Iya, makanya dia memastikan supaya nggak ada lagi, di disclaimer duluan aja. Karena menurut saya ada dua kejadian itu yang bikin dia merasa dia mesti disclaimer ke publik. Sebenarnya di media itu, di masyarakat itu timbul kata dua matahari itu ada alasannya sih Pak. Pertama ya karena waktu ada menteri yang sowan, ditanyain bilang bos, terus ada lagi Pak Jokowi menerima tamu dari Sesprimim, ya itu kan agak janggal aja sih, makanya timbullah kosakata dua matahari. Walaupun dia mantan presiden, kok masih fungsi. Yang ibu tuh Pak SBY ya?
Iya. Menyebut jangan ada matahari kembar. Karena berdekatan kan dengan terjadinya pertemuan itu kan, Pak. Terus Pak Prabowo juga minta Caimin rapatkan barisan. Betul. Nah gitu tuh. Jadi kalau menurut saya sih, ya ini sequence yang ya akhirnya nggak pernah selesai memang. Dan rakyat kan menilai dari kedekatan aja. Jadi saya bilang begini. Kenapa kemudian rakyat beranggapan misalnya, wah ini masih jadi boneka nih. Ini kan karena saya udah pernah bahas kan, Pak Prabowo itu memang membuat sejarah gitu. Nggak ada sebelum-sebelumnya itu ada mantan presiden sama presiden yang menjabat tuh dekat. Ini Pak Prabowo dekat. Kemudian banyak menteri-menterinya masih dipakai gitu kan. Jadi ya wajar kalau kemudian publik melihatnya, wah ini Pak Prabowo masih jadi boneka Jokowi gitu kan. Apalagi tentunya ada anaknya Pak Jokowi kan yang jadi wapresnya Pak Prabowo tuh. Kemarin diajak lagi tuh. Ya itu karena kabinet kan, Pak. Ya kabinet mesti diajak dong. Mesti diajak. Takutnya monolog lagi nanti kan kalau diajak. Gitu. Terus ada lagi sih Pak, beberapa alasan itu terutama Pak Jokowi ya. Dia kayaknya ingin cawe-cawe atau enggak, dia ingin dia itu kayak tetap berpengaruh di 2029. Sekarang memposisikan dia itu ya kingmaker gitu. Walaupun nggak punya partai ya. Ya kalau menurut saya sih wajar aja karena walaupun Pak Jokowi nggak punya partai, tapi kan dia rawat tuh relawannya. Relawannya masih ada. Kemudian ya kita harus hitung Mas Gibran juga. Apapun itu kan Mas Gibran wakil presiden, dia adalah salah satu kekuatan negara. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi masih ingin cawe-cawe walaupun tidak punya partai ya itu canggihnya dia sih kalau menurut saya. Nah, apakah kemudian Pak Prabowo mesti waspada? It depends juga. Justru yang menarik tuh kan kata-kata dari bocor halus itu loh, bahwa Ibu Mega menyarankan Pak Prabowo untuk ya jangan dekat-dekat lah sama Pak Jokowi gitu ya. Kalau menurut saya sih percaya ya bahwa Pak Prabowo tuh punya gayanya sendiri, punya stylenya sendiri. Karena kan orang ini besar dari kegagalan. Jadi keberhasilan yang didapat ini ada pelajaran-pelajaran dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Jadi maka ya dia menjadi seperti ini dengan kekuatan yang dia miliki. Saya beberapa lah kita garis bawahi misalnya yang di paradoks Indonesia ya, yang apa namanya, dia menyoroti tukang beca kok masih sudah tua masih tetap mengayuh beca, itu kan terenyuh sekali kita. Saya dapat kabar di rapat kabinet kemarin juga beliau sempat terenyuh terhadap salah satu rakyat yang dia ceritakan itu. Dia ketemu mengunjungi itu, terus kemudian lihat kondisi rakyatnya, dia kembali terenyuh gitu. Jadi orang ini memang menjadi pemimpin kita dengan gayanya ya. Maka saya sih sampai hari ini percaya bahwa ya kita tinggal tunggu waktu aja bagaimana dia bergerak, dan sambil kemudian dia menyiapkan pasukan-pasukan terdekatnya kan untuk bisa memang menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Sebenarnya stigma dia Pak Prabowo ini ada bayang-bayang Jokowi ini melekat sih Pak di masyarakat. Karena apa? Sebagian kabinet dia 30% itu kan lungsuran lah bahasa gitu kan. Sisa dari kabinetnya Jokowi yang di situ ada orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Ada tim sesnya dulu periodenya Jokowi, sebut aja Budiari yang masih duduk sebagai menteri kan. Ya notabene dia kan bukan orang yang kompeten di bidang itu. Dulu Kominfo, Komdigi, geser ke Kementerian Koperasi sekarang, dan Juni nanti kan akan megang uang besar tuh. Koperasi Merah Putih kan bakalan digelontorkan dana berapa triliun itu kan? 5 miliar kali 40 5 miliar kali 800 400 triliun. Nah, itu 80 ribu kali 80 ribu koperasi. 80 koperasi per daerah itu kan. Kebayang kan uang sebesar itu dikelola orang yang mungkin menurut masyarakat orang itu tidak berkompeten, karena background belakangnya itu ketua tim sesnya Jokowi Projo kan gitu kan. Ya mungkin ada suara-suara satir yang lah harusnya kalau lu nggak mau disebut bayang-bayang Jokowi, tegas dong, kasih orang-orang yang berkompeten di bidang koperasi kan, bukan orang-orang yang dulunya berjasa untuk memenangkan Jokowi kan. Apalagi ini program besar ya menurut saya ya, si Koperasi Merah Putih ya. Tapi kalau menurut saya sih itu tunggu waktu aja Mas Saiful. Jadi artinya Pak Prabowo kan juga berpengalaman di strategi ya, strategi. Jadi dia menilai mungkin nanti momentumnya aja, momentumnya yang tepat. Kayak misalnya per hari ini kita bicara kan
Hasan Nasbi ngantor lagi kan, Iya, banyak yang nanya-nanya atau sebenarnya mundurnya serius atau tidak gitu kan. Tapi saya rasa Pak Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kan belum ditandatangani, mungkin juga masih dalam rangka berpikir gitu ya. Sampai misalnya hal-hal yang lain itu sudah teratasi lah. Itu kan ada desas-desus katanya memang ada beberapa kementerian yang budgetnya masih belum rapih ya. Mungkin Pak Prabowo merapihkan itu dulu, baru kemudian melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan gitu untuk memperkuat jajarannya. Iya, melihat di kabinetnya Pak Prabowo kan banyak menteri yang sampai saat ini tidak kelihatan sama sekali kinerjanya, kerja nyatanya Pak bahasa gitu kan. Kecuali yang di medsos yang biasa rame itu paling Mentan Imran gitu kan. Selebihnya kan Amran. Terus selebihnya paling ya kontroversial si Menseknek itu kan, Noel itu temannya Bangsat sendiri itu kan, Menaker itu kan. Ya paling cuma segitu-gitu doang bahasanya. Kemarin dia tuh live debat TV itu ya. Gua nanyain, lu cocok gak sih sebetulnya jadi Menaker? Ya gue cocok-cocokin sih. Sebetulnya pengennya jadi apa? Pariwisata katanya. Aduh, tapi ya itulah. Ya namanya awal-awal Pak Prabowo boleh milih tim, tapi kan akhirnya dia akan melakukan adjustment. Iya, karena kita melihat sampai saat ini sih kinerja kabinet Prabowo kan masih sekarang belum kelihatan ya. Ya Pak Prabowo juga jujur tuh dia kasih nilai 6 kan. Jadi menurut saya fair enough lah. Ya kita tunggu, tapi kalau intinya di pertanyaan Mas Saiful yang pertama itu tentang boneka Jokowi itu, karena Pak Prabowo menurut saya ingin disclaimer dulu ke beberapa hal yang akan dia lakukan, tapi dia tidak ingin kegaduhannya memuncak gitu ya. Jadi misalnya kayak case-nya Jenderal Kunto atau Hasan Nasbi, ini dia dari awal saya sebutkan saya bukan bonekanya Jokowi, supaya kemudian rakyat juga tenang. Bahkan kan dia sempat bercanda juga tuh waktu di rapat kabinet kan. Dia sempat bercanda soal ijazah juga. Iya, ijazah gua lagi ditanya. Diributin. Itu Mas Evo. Ya, semoga aja Pak Prabowo punya kayak gini Pak. Dulu waktu periodenya Jokowi selama 10 tahun kan berkuasa nih. Ya. Kalau dulu sebelum bercerai sama PDI kan, istilah PDI kan benar-benar berkuasa penuh, bisa mengendalikan semua partai. Kalau sekarang kan Gerindra kan posisinya nggak kelihatan tuh, pasti terkesan kan terbelenggu atau ketergantungan dengan partai lain, kayak nggak tegas pasti gitu, belum berdiri sendiri seperti apa yang sering diomongin Pak Prabowo kan. Iya. Ya banyak PR lah, pekerjaan rumahnya masih banyak supaya bisa dilurusin nanti. Oh iya ya. Terima kasih Pak. Semoga Pak Presiden kita sesuai dengan cita-cita beliau. Beliau sangat sabar 20 tahun. Ya. Kesabaran 20 tahun. Semoga waktu jadi presiden ini tidak disia-siakan. Ya. Kita kan nunggunya kan gitu. Kita maunya jadi presiden mau ngapain sih kan gitu kan. Tapi kita dukung lah. Ya, kita selalu mendukung Pak Prabowo. Terima kasih. Sampai ketemu di Rujak Politik selanjutnya. See you.